minat thariqah adalah nincak jalan apa yang sudah diinjak oleh Syekh Mursyid, mengikuti jalan apa yang sudah diamalkan oleh Syekh Mursyid. Numata salah satu syarat tina thariqah orang kudu mutabaah ka Syekh Mursyid. Naon mutabaah teh? Ru'yatul matbu fi kulli syai', ningali nu dituturkeun dina saban-saban perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah-tambah berkah dan karomahnya untuk kepentingan kita semua selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa Ibu Nyai Hajah Ica Sofiatullah selaku Ahlul Bait, putri pemirsa Abah Aus yang saya hormati, para wakil talqin, wabil khusus yang hadir di sini pemirsa Kiai Haji Ismail Rashid Al-Maturidi, pemirsa Kiai Haji Mustafa Al-Qarfi, begitu juga para ulama, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atim, dan seluruh para ulama, para kiai, para ustadz yang sama-sama hadir di tempat ini yang saya hormati. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Ketua MTQN Kabupaten Bekasi beserta jajaran pengurus dan seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad Suryaraya, seluruh jamaah manaqib rahimakumullah wa radhiyakumullah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin para kiai saya berdiri karena saya merasa badannya pendek. Jadi saya harus berdiri. Kalau saya duduk tambah nggak kelihatan. Nu di luar tak gitu ya. Yang campur bahasa Gios. Ngartos ada yang upaminya Gios Sunda ngartos. Kan campur ya. Apunten abdi ngadeg sebab saya merasa badannya pendek. Kenapa kok pendek? Yang namanya Haji Didin Misbahuddin dulu disebutnya mubalik cilik. Kenapa disebut mubalik cilik? Karena dulu mulai ceramah dari umur 4 tahun. Cuma gara-gara disebut mubalik cilik, jadi sampai sekarang badannya pendek terus. Tapi saya nggak rugi jadi orang pendek. Ternyata orang pendek banyak untungnya. Pas saya datang ke Mekah, orang Arab ngecek tapi anta Indonesia, na'am. Indonesia sogir, Indonesia kosir, Indonesia meletik, Indonesia pendek. Ngecek si Arab kawin. Tapi pengek si Arab, dasar si Arab melekok. Orang Arab disebut melekok malah ngajawab syukron, syukron. Alhamdulillah. Jadi jangan menghina sama yang pendek. Bahkan ada kaidah Arab mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Padahal orang pendek cerdas, kalau pendek mah otak teh pada deut. Mohon maaf, saya bukan lagi menghina yang tinggi, tapi lagi membela yang pendek. Jadi orang pendek biasanya pinter, yang pinter biasanya Kata ibu Haji, kenapa suami ibu pendek tapi nggak pinter? Itu musibah. Tapi alhamdulillah
saya pendek, istri saya mah tinggi, jantung istri abdi bagus. Alhamdulillah, abdi pendek, istri jantung, anak jadi saratan. Kalau abdi pendek, istri pendek, anak gogolongan. Abdi hidung, istri mah bodas, anak jadi hidung sarulan. Zaman abdi hidung, istri hidung, anak tutung. Itulah cara memperbaiki keturunan. Hadirin umatul muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Tidak akan lama-lama saya hikmah ilmiahnya mual lami-lami, mual panjang-panjang, dari panjang-panjangnya tara dialapalkeun. Mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat ke umat, oge uing sasarengan nyanda nyanda ilmu anu manfaat. Berkat sih berkat kasih. Wah, abdi di Bandungan hiji-hiji wajah-wajah orang Bekasi mereka cari wajah-wajah butuh doa. Ibu sareng bapak butuh duit atau butuh doa? Dua-duanya. Kalau ada dua acara bentrok di masjid, Pak Kiai mau beri doa. Di balai desa, Pak Kuhu mau bagi-bagi duit corona. Kira-kira ibu bapak mau datang ke masjid atau ke balai desa? Astagfirullah. Wajah-wajah pemburu bansos. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Salah satu tujuan kita berthariqah tadi dikatakan oleh Pak Kiai, kita itu ingin bersuci, Kenapa ingin bersuci? Karena kita merasa belum suci. Kita masih merasa kotor, malah kurang payung bersuci, bebersih. Judulan lain khidmah ilmiah pada pagi ini kita akan membahas tentang bersuci. Dari mana referensinya? Saya mengambil referensi dari kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau dalam kitab Sirrul Asrar fi bayanin toharoh, dalam membahas menjelaskan masalah toharoh bersuci, Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, Tuan Syekh Abdul Qadir bersabda, at-toharatu ala naw'aini, toharatil dhahir wa toharatil batin. Bersuci itu terbagi dua. Satu ada bersuci dohir, dua ada bersuci batin. Sekali lagi, bersuci teh kapagi? Dua. Hiji bersuci dohir, dua bersuci batin. Hartos di luar. BN hartos. Aya BN. Bintin aya bintin. Cetitin, wacana ini aya. Nah. Jadi bersuci itu terbagi dua, satu bersuci dohir, kedua bersuci batin. Dalam pembahasan selanjutnya, bagaimana cara bersuci dohir, bagaimana cara bersuci batin? Fatoharatu dohir bima'is syari'ah, wa toharatul batin bitaubat wa talqin wa tasfiyah wa sulukit thariqah. Kurang bahas. Toharatul dohir, bersuci dohir, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersuci dohir. Fatoharatul dohir bima'is syari'ah, bersuci dohir adalah dengan air syariat. Seperti apa? Al-wudu'i, seperti wudu, wal ghusli, sareng mandi. Eta wudu, mandi, eta teh bersuci dohir. Penting bersuci dohir. Maka Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aos selalu memerintahkan kepada murid-muridnya, ikhwan TKN harus selalu dawam wudu. Jangan keluar dari toilet kecuali dalam keadaan punya wudu. Sehingga radu wudu, terus radu wudu, terus batal deh. Kenapa Pangarsa Abah Aos selalu menjaga wudu? Karena selalu menjaga wudu sebagaimana Rasulullah. Gambaran Rasulullah ya ada pada Pangarsa Abah Aos. Pangarsa Rasulullah selalu punya wudu, Pangarsa Abah Aos pun selalu menjaga wudu. Kanjeng Nabi dan seluruh ahlu silsilah termasuk Hadratus Syekh Abah Aos selalu wudu. Sanes tara batal wudu, punten batal ma osok pipis, osok cuma Pangarsa mah lamun asbak
al-babul hitut. Tengku teh kabagi tilu pun dan nu kahiji aya hitut nu basa Arab disebut uswah. Naon uswah mah hitut anu bila sautin tanpa suara. Eueuh suaraan tapi meledak bau. Silent. Nu kadua ada hitut yang disebut usaun. Apa usaun? Hitut anu bisautin khofifin. Suara teh lembut. Lalu akilu aya disebut durratun. Naon durratun mah hitut anu bisautin syadidin. Suara teh tarik. Biasanya kalau lagi pacaran sebelum menikah itu kentutnya nggak berbunyi. Ada seorang gadis sedang duduk di dekat kekasihnya, eta hayang hitut teu ditahan, anggar resol berapa kalau sudah punya anak 4, nggak mau kentut juga gini, tegel. Pas sebelum tidur kata bapaknya, "Mah, ini bapak ngasih dot." Ya boleh istrinya sama, mama juga punya dot. Di sebelum tidur perang kentut, ada yang suka begitu di sini. Punten ibu bapak semuanya. Jadi kita harus selalu menjaga wudu karena ternyata orang yang selalu menjaga wudu di samping bisa menghapus dosa, menjaga wudu, punya wudu juga bisa menahan kemarahan. Maka para sahabat karena difitnah, kenapa selalu punya wudu? Nabi Muhammad selalu punya wudu. Tadi dijelaskan oleh Kiai waktu kuliah subuh. Tidak marah, diludahin nggak marah, ditenggorin nggak marah. Kurang mereka masih ada di Tuhan, bapak mau pada ngomong. Bacot seorang bapak tak gorok. Tapi Nabi Muhammad diciduhan, ditenggoran, kenapa selalu punya wudu? Agar sahabat haus, dicaci, dimaki, difitnah, dihina, tidak marah. Selalu punya wudu, sebab ada hadis Nabi yang mengatakan ittaqul ghadaba fa innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Kata Nabi, hindarilah marah sebab marah datangnya dari setan. Jadi jangan mangkeun ngambek teh keur kasumutan. Kasetanan ngambek-ngambekan. Sedangkan setan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka faida ghadaba ahadukum falyatawaddo, ketika kalian marah maka berwudulah. Jadi mau bapak pun ngambek, buat wudu. Bu, kalau bapak-bapaknya lagi marah itu enggal bawa air 1 ember. Lain di baju kita wudu. Astagfirullah. Insya Allah cepat menghilangkan kemarahan. Itu yang pertama. Yang pertama itu namanya toharatul dohir, bersuci dohir dengan air syariat. Salah satunya adalah dengan wudu. Yang kedua yang akan kita bahas, pokok bahasanya tadi toharatul dohir saja dulu. Yang kedua ada toharatul batin, bersuci batin. Setelah dohir kita dibersihkan melalui wudu dan mandi, batin kita juga jangan sampai kotor, harus disucikan. Dengan apa caranya? Dawuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membersihkan batin dengan 4 cara. Wa taharatul batin, yang pertama bitaubati, dengan tobat, dengan tobat. Jadi mun hoyong bersih batin eta kudu tobat. Tos tobat, tos biasa tobat. Acan, Pak, ayo bapak jam kita tunggu lawin. Kayak ditanya berkabar kayak Pak. Pak, terus karya tobat. Acan, nah dia ngeker gitu. Apa yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan taubat, Pak? Saya membaca dalam kitab Syarah Minahus Saniyah. Dawaan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mendefinisikan taubat. At-taubatu iya ar-ruju'u amma kana madmuman bisyar'i
ila ma huwa mahmudun bisyar'i. Yang disebut dengan taubat adalah kembali dari perkara yang dicela menurut syariat menuju perkara yang terpuji menurut syariat. Intina saur banget sabaos ari taubat teh eureun tina dosa. Yang disebut dengan taubat itu berhenti, kembali yang tadinya salah menjadi benar. Itulah yang disebut dengan taubat. Lumata teu cukup ku istighfar wungkul. Istighfar 1000 kali sapenting ari dosa kacan eureun macan taubat. Taubat maksiat. STMJ sholat terus maksiat jalan. Masya Allah. Jadi intinya taubat itu kembali setelah salah jalan. Tadi pagi saya salah jalan, tersesat. Turun map salah. Bukan salah di map, turun map salah ya. Tak musik sesat deh. Map teh Google kita sekarang musik sesat deh. Aduh, Kak, saya kan ini tadi pagi ceritanya kan udah lama nggak lewat lagi jalan tol. Dulu waktu jalan tol itu belum jadi jembatan layang tuh. Saya pakai Google Map terus, dituduh kena ke jembatan layang. Atau saya sampai Jakarta tuh tadi. Kata di Google Map belok kiri ke jembatan layang. Jainuddin Sudirman. Ya, saya belok kiri ke atas. Oh nggak ada gerbang tahu ini. Tahu-tahu udah diminta keluar Jakarta. Astagfirullah ya Allah. Itu petunjuk jalannya sesat itu. Apanya map ya Allah. Punten, kembali ke pokok persoalan. Ketika kita sudah salah jalan, kemudian kembali lagi ke jalan yang benar, itulah taubat. Nah, bersuci batin, kalau batin pengen suci harus taubat. Kembali yang tadinya salah jadi benar. Yang tadinya malas beribadah sekarang jadi rajin beribadah. Yang tadinya suka berbohong sekarang jadi jujur. Itulah taubat. Ada yang suka berbohong? Cung, yang suka bohong? Banyak. Astagfirullahaladzim. Wajah-wajah pembohong. Memang zaman sekarang mencari orang jujur itu sulit. Betul tidak? Hampir setiap orang suka bohong. Jadi virus bohong sudah lebih dulu mewabah sebelum virus corona. Virus corona baru berapa tahun, tapi virus bohong, Masya Allah, sudah mewabah lebih dulu. Bahkan telah terpapar seluruh lapisan masyarakat dari mulai kiai sampai penjahat. Sudah terpapar virus bohong. Jujur saya waktu belum jadi murid apa, jadi murid sering bohong. Sering bohong. Oh dari ibu bapak tahajud ya jangan lupa. Sayanya pulang ceramah tidur. Makanya alhamdulillah udah jadi pangarsa apa udah jadi murid pangarsa Paros ditaubatin kata pangarsa Abah mau balik setelah ceramah jangan tidur dulu langsung tahajud. Alhamdulillah jadi taubat. Dan ngomong-ngomong ceramah teh mah mudah kayak ngomong hati. Waktu sebelum kadang-kadang sekarang kan cari orang jujur itu sulit Pak. Hampir seluruh lapisan masyarakat suka berbohong. Contohnya apa sekarang? Pedagang bohong, pembeli bohong. Ada yang dagang dukuh Palembang, padahal Ciamis. Ayo membeli teh di pasar Setu. Mas berapa dukuh? 20.000 sekilo. Cina di Kalimalang 15.000. Padahal mah henteu dari teman. Betul tidak? Sekarang mah ngawe pidato bohong, laporan LPG juga banyak bohong. Yang penting ada fotonya. Kemudian apa lagi? Ngawe bohong. Di mana euy? Di jalan, udah macam mandi acan. Masuk hari itu masuk. Jangan suka bohong. Pejabat bohong, masyarakat bohong. Buktinya apa? Banyak masyarakat ngaku miskin karena ingin dapat bantuan. Udah sih miskinin aja biar dapat.
Pokoknya ini usul bantuan koron ada di Bekasi, bansos ada, yang 600 ada, 300 ada, 150 ada, sembako ada, kabagian alhamdulillah, nutek kabagian cuma tegelenteng. Jangan mengharap Pak, punten, tong sok toma. Jangan mengharap, apalagi mengharap pemberian dari sultan. Jangan mengharap, lamun diberi kalimat. Saya juga punya kakak jadi pamung desa, nggak pernah mengharap dan nggak pernah minta bantuan. Tapi kalau diantarin ke rumah dia doang. Rezeki yang tidak boleh itu minta, ya mau aku beri, awas ikhwan mentong pengituanan. Pada tuh kabere ngontrol kabere desa, mana bagian ori. Jangankan meminta, baru tomak saja mengharap. Saya baca dalam kitab Ayyuhal Walad karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa orang yang tomak berharap pemberian dari sultan, kata Imam Ghazali, wa huwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Perusak agama kok. Nembe kieu unggul. Ada tak orangnya. Nembe kitu unggul rusak agama kita, Pak. Jangan suka mengharap toma ulah. Kalau sok toma wae tobat teh. Eureun tomana, jujur. Bukan menceritakan kesalahan orang lain, menceritakan kesalahan saya sendiri. Sebelum jadi murid Bakal Sahabat Awas, saya banyak tomat. Mubarik teh rajana tomat. Jujur saya Pak. Sebelum jadi sebelum jadi murid Bakal Sahabat Awas, saya selalu tomat kalau ceramah. Tomat nilai amplop, kandel tipis. Tomat nilai berkah, kardus. Tapi sekarang sudah jadi murid Bakal Sahabat Awas, alhamdulillah, hilangkan tomat dari diri kita. Rusak agama kita. Maka jujur, siapapun yang mengundang ceramah saya siap datang. Saya jujur, teu pernah ngarep-ngarep diberi amplop teu. Kusina jujur. Ini kalau di luar Manaki diundang tabligh akbar, saya siap ceramah di mana saja dan katakan catat, saya siap datang, yang penting saya sehat dan tidak bentrok jadwalnya, dan catat saya tidak pernah mengharap diberi amplop, tidak pernah harap diberi berkat. Apa sababna? Nyaho hukumna, dosa hukumna tomate, numata kadosa-dosa kudu diarep-arep, kacapek-capek kudu diarep-arep, dan teu diarep-arep geus biasana dibere. Punten Pak. Jadi tong dianggap. Enggak, saya cuma main-main, jadi jangan dianggap main-main. Bertobatlah, jangan suka toma. Jangan suka toma, yang mau tetangga hajatan, ketika nyamu di mana? Marah-marah di atas rantang. Praktek data. Astagfirullahaladzim. Dosa. Bagaimana taubatnya? Tercukup istighfar. Eureun tomana. Nucuk ngabohong, eureun bohongna kudu jujur. Suami ulah sok bohong ka istri. Aya. Suami sok bohong ka istri. Bebejar keluar kota padahal kan orang. Aya sok itu. Selingkuh eta teh namina. Ibu bios suamina selingkuh. Teu ini. Lima gergeuy. Jujur Bu, saya katakan walaupun saya laki-laki tapi saya pendukung wanita. Saya paling benci pada suami-suami yang suka selingkuh dari istrinya. Kenapa? Selingkuh itu dosa, selingkuh itu dusta, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak derajat kaum wanita. Betul? Hidup wanita. Dibela banyak. Punten Bu, punten 1 juta selingkuh harinya mau jos. Dari arti kumatarannya pantun, dan saya dalil. Ini bapak-bapak kayak mamanda weh. Ayah di dulu gak istri gua. Alhamdulillah. Dikasih gelar, suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman.
Suami punya istri 2 gelarnya gentleman, suami punya istri 1 gelarnya cemen. Ibu-ibu yang suaminya nunggu mana? Cemen. Ini kumpulan suami-suami cemen. Tapi sami Pak abdi ke cemen kayaknya. Tadi pas mau berangkat ditanya oleh istri jadwal nanti di mana? Saya tuh kasih. Awas saya nulis. Tapi tenang di mana kita jarang yang nulis. Kalau pada gini. Tapi dua dia itu pakai dasar umum gini. Astagfirullahaladzim. Cek apa? Ulah. Tapi kayak bayang-bayang deh nyandung yang mangga. Tapi punten yang boleh nyandung itu hanya 4 golongan. 1 ulama, 2 pejabat, 3 konglomerat, 4 umelo. Ulama boleh nyandung boga wibawa ku ilmu nakaraikeun anu kita mah jamaah ge. Pejabat boleh boga wibawa ku jabatanana, konglomerat boleh nyandung boga wibawa ku hartana, nu gelo nyandung ku nekatna. Dipun bapak-bapak ulama lain, pejabat lain, henteu hayang nyandung berarti intinya yang pertama kalau pengen bersih batin, suci batin harus tobat. Itu intinya kembali ke jalan yang benar, berhenti berbuat dosa yang tadinya salah menjadi benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cara untuk bersuci batin tidak cukup hanya dengan taubat, tetapi harus dimasukkan kalimat taubat melalui talqin. Yang kedua apa yang ditalqinkan? La ilaha illallah. Kata pangersa apa? Talqin la ilaha illallah ngasupkeun kalimat taubat. Kunaon urang kata pangersa baos perbanyak zikirnya supaya bisa tobat. La ilaha illallah memberhentikan dosa-dosa kita. Oke, cenah abdi cenah kentos la ilaha illallah tapi masih kena osok dosa. Teruskan dari zikirna kurang tobat. Semakin banyak zikirnya akan semakin banyak berhenti dosana. Minimal ke la ilaha illallah berhenti dosa minimal. Betul tidak? Kalau masih dosa dia menyangka dibersihkan aja. Minimalnya itu sudah proses taholi. Ayo taholi teh ngosongkeun diri tina pagawean dosa. Bayangkan kalau kita tidak membaca la ilaha illallah, kata pengarsa apa 1000 kali. Kalau tidak membaca la ilaha illallah mungkin kita sedang dosa. Tetapi ketika membaca la ilaha illallah, minimalnya ketika sedang membaca la ilaha illallah kita berhenti dosa, itulah taubat. Maka la ilaha illallahnya harus ditalkinkan. Ditalkin itu dimasukkan, ditanamkan ke dalam hati agar zikirnya berfaedah. La yufidu faidatan tamatan illa bitalkin. Zikir tidak akan berfaedah dengan sempurna kecuali ditanamkan oleh sahibut talqin, yaitu Syekh Mursyid fi hadzal zaman, yaitu bangsa Bahawas. Jadi alhamdulillah nutos talqin mah geus dibere kalimat jang taubat, tinggal penggunaan. Sok seueurkeun mata kana bangsa apa selalu menggembur-gemburkan perbanyak zikirnya, sebab abah teh terang murid teh loba dosa. Di wajah-wajah ada dosa. Osok ada dosa osok. Cing numpang sering-sering di digawe dosa naon, Pak? Maksiat naon numpang sering digawe. Jujur abdi mah Ibu Haji itu, punten jujur abdi mah da murah keneh numpang sering-sering dosa teh kanon. Rada lieu. Nu mata nu la ilaha illallah beureum. Ngeureunkeun dosa, dalam la ilaha illallah teh beureum mah ngeureun dosa. Aya jalma istighosah teu beureum la ilaha illallah, ayo tulis lewat. La ilaha illallah. Nu mata dikir urang mah beureum.
pasti pasati ujung Berung harita erek mangkat ke kampus Cibiru. Aduh naik angkot, ayo naik angkot kari-kari aya nu naik di istri gelis kawan-kawan di endah kami nabina ditilik tinggi lengit ditetep diharap siap disawak di tukang renjang ningali gado jiga endok sapotong ningali halis ningali lepai ningali diting ada unsur ningali kirung jiga bancet nago pernah gelis coba pakai baju na you can see kerang you can see bu bahasa Inggris ayu kamu can dapat see melihat kamu dapat melihat cek bahasa Sunda leko elek saya pakai tembok pakai rok ini saja ke stasiun pusat ayo celetek duduk di depan saya bingung ya Allah ya abdi kedah kumaha bade ditingali dosa abdi teh kurang mamatahan batu ayo teh ditingali mubadir rek peurem piraku numpak mobil peurem we rek bentak maksiat jadi tungtung nama peurem tapi ketika ditalkinkan kalimat zikir la ilaha illallah peurem kata pengarsa apa peurem ke zikirna minimal ketika kita zikir berhenti dosa kalau sudah banyak lagi zikirnya akan terus-terusan terbebas dari dosa maka kecukup menyebutkan tobat kumpul kudu talqin nu katilu singkat baik yang ketiga cara bersuci batin setelah tobat talqin kecukup ku talqin ngumpul deui aya jamak talqin memang manakin jagoan talqin manakin di sini rasa silakan yang mau talqin biluan di talqin setiap manakin di mana-mana talqin biluan talqin ayo pikir talqin ayo enggak kapan ini wakil talqin dari tidak cukup hanya dengan talqin tetapi setelah taubat talqin kan hitungan ayat wa tasbiyah apa tasbiyah tasbiyatul qulub sopaul qalbi tadi lupa pakai dijelaskan pada ilmu syuhur tasbiyatul qulub setelah taubat talqin harus melalui proses penyucian hati proses penyucian jiwa kunaon bimudawamatit zikri ku cara ngadawamkeun zikir jadi tong talqin ngumpul lainnya itu orang mah hideu talqin enggak hobi talqin heuh lalapahan we dina riwayat hidup teh hobi talqin miluan talqin di mana-mana goreng hideu susah goreng teh goreng nah kumaha nama hasil istihad pangarsa apa haus boleh badal talqin silakan musik 1000 kali talqin ge rek jang sorangan heuh rek ngabadalan terus almarhum mangga badal talqin teu goreng tapi tidak cukup hanya itu kalau pengen bersih jiwa harus melalui proses tasbiyah bagaimana tasbiyahnya istiqomah dalam zikir ta salat ulangan 3 kali 165 geus kurang ini mah punya dosa loba dikira 165 ya disebutkan terusung diulang tapi kurang tasbiyah la ilaha illallah perbanyak abdi ceramah nerangkeun zikir jahar la ilaha illallah pedah nerangkeun zikir bubar pengajian aya ibu-ibu di jalan balik ngaji zikir bae kurang teh la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu nanya ibu mulih di mana la ilaha illallah bapak tos di mana la ilaha illallah cek batur jeung nanya ieu teu pantas pengajiannya di gareo ai teu leumpang mah euy bae tah mah kopi bae kopi diperbanyak kedagang teu aya nu meser sok bani hasil sok bangsa haos ai dagang teh ulah ngoceh wae bani hasil bari mun dagang teh ngoceh wae ngobrolkeun tatangga dagang deui ngobrolkeun mitohan ulah
Masuk dikir ngapunten Bu. Dikir buku pangersa Abah ditalkinkeun teh dikir jang merangan setan. Dikir jang merangan nafsu, eta teh dikir perang. Kulantaran dikir perang kudu make tenaga. Mun ieu keur perang ketundukan. Keur perang geus eleh kumaha eleh setan. Aya keur perang la ilaha illallah. Cek setan lagi, uing lagi henteu sieun. Jika prajurit tentara berperang, siap. Ayah musuh datang, tembak. Siap, semuanya berperang, siap. Ayah musuh datang, tembak. La ilaha illallah yang merangan setan tinggalin kita Muhtarul Ahadits. Rasulullah bersabda, inna iblis sakola sa'nyana iblis eta tos bawacot. Kumaha saur iblis? Akhlaqtun nasa bitulub wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Cek setan, aku akan menghancurkan manusia dengan dosa-dosa. Jadi target setan hayang manusia itu hancur segalanya. Dan manusia bisa menghancurkan aku, kata setan, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Si make tanaga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah gitu aya nyarekan kajeun. Gak jangan terpengaruh eta dikir sirah udah gitu bisi coplok hari dijawab aing mah kajeun deui coplok sirah keur dikir daripada coplok bujur keur cungkit. Urang mah hayang la ilaha illallah. Kalau coplok sirah mah kaya daripada keur joget. Mending coplok sirah. Ramah hayang coplok sirah benar-benar sirah amin. Itu akal sing coplok sirah nanti. Sakit. Daripada berjoget ya Allah. Nu terakhir geus salawat laki mainnya teh. Nu kaopat terakhir kalau pengen bebersih batin, bersuci batin, yang keempat adalah wasulukit thoriqah. Ngambah jalan thoriqah. Naon maksudna suluk thoriqah teh? Ari hartina suluk teh nincak jalan thoriqah nu geus ditincak ku guru. Ai suluk teh menempuh perjalanan apa yang sudah dijalankan oleh guru mursyid. Pangarsa Abah dikirna kitu nya urang ge kudu kitu, eta teh suluk. Pangarsa Abah isyraq langsung duha, tas salat amaliyah isyraq ras duha, nya urang ge kitu, eta teh suluk. Pangarsa Abah tahajud diawali dengan syukril wudu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, tahajud, tasbih, witir, urang ikuti kitu, eta teh suluk dalam rangka bebersih batin. Ulah nanya hawana sorangan lah, hanya disingkat ae lah. Bapak teuing. Isu-isu ke sholat 20 rakaat. Capek. Buang-buang waktu aja kalau jam tingkatan Abah. Kurang ada murid kene, 2 rakaat bae. Duhana mau ada apa? 2 rakaat bae. Teu kaji. Lah, itu haram haji, lain masalah halal haram. Tapi kita sedang belajar suluk. Suluk dengan thoriqah adalah nincak jalan apa yang sudah diinjak oleh Syekh Mursyid, mengikuti jalan apa yang sudah diamalkan oleh Syekh Mursyid. Numatak salah satu syarat dina thoriqah urang kudu mutabaah ka Syekh Mursyid. Naon mutabaah teh? Ru'yatul matbu fi kulli syai', ningali nu dituturkeun dina saban-saban perkara. Dikirna, sholatna, tuangna, amaliyahna, sagala rupina, nepi ka sagalana kudu mengikuti Syekh Mursyid. Itu yang disebut dengan sulukit thoriqah. Mudah-mudahan kita semua bisa bersih batin. Amin. Jadi kesimpulannya bersuci ada dua. Satu, bersuci dohir dengan cara wudu dan mandi. Yang kedua, bersuci batin dengan 4 cara. Satu, toh. Yang kedua, tal. Yang ketiga, tasbihatul qulub dengan zikir. Yang keempat, dengan cara
ala sulukit thariqah, mengikuti jalan thariqah. Mudah-mudahan orang sing diberkahi segalanya selamanya semuanya. Ibarat pada bahas Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak yang kurang berkenan. Para kiai, Bu Haja Ije, mohon maaf bila abdi tirang sopan. Memang karakter abdi masih akhir, saya juga diterima. Bila tirang sopan, sakit atau mau diatur. Saminten buah saminten dicari parapatan. Hapunten abdi hapunten pilih ayat kalpatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.